Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Semoga salawat salam sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi, yaitu kumpulan dosa-dosa besar untuk kita ketahui dan kita pahami agar kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya, agar kita bisa meninggalkannya dan tidak terjerumus ke dalamnya. Pembahasan pada malam hari ini berkaitan dengan tanggung jawab seorang suami. Suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di dalam keluarganya itu termasuk dosa besar. Ustadz ngajinya kok bahas dosa terus, wong kok piye ora do wedi sing nglakoni apa, Pak? Bu, ada? Bu. Yakin aku dicuekin kan kakan wedhus sampean. Akan wedhus dadi ini di aru-arui ora klinguk. Wedhus apa sapi? Masya Allah, pitik. Bapak Ibu, suami punya tanggung jawab yang besar. Al-Quran mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Kata Al-Quran, jagalah dirimu. Jagalah dirimu wahai suami, ya, wa ahlikum, dan anak istrimu yang termasuk dalam keluargamu dari api neraka. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu kepala rumah tangga, apalagi pimpinan pesantren. Mulane jokakan wedhus, korbane santri mangke akan wedhus so. Kiai Cabul ya, judul pengajiannya Kiai Cabul kok ini. Apa? Nah iya, kemarin kan kita dengar di kota lain. Ya, sekarang kok di kota sendiri. Torperek. Jenengan sok ngliwati gange malah. Oh, pengajiannya geser merono wae. Disi sing bener. Nah. Wis. Dongeng dhewe kembri. Bapak Ibu, perhatikan. Pembahasan ini diawali dengan firman Allah. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima dzalik 'alal mu'minin. Artinya pezina itu tidak boleh menikah kecuali dengan pezina atau dengan perempuan musyrik. Ya. Maka pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina. Begitu juga yang musyrik tidak boleh menikah kecuali dengan yang musyrik. Dan yang demikian diharamkan bagi orang beriman. Ya. Tadi aku apa dia LPCR.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Artinya Islam sangat memperhatikan marwah, kehormatan, harga diri, ya, termasuk yang sedang rame di tingkat nasional. Jenengan mungkin nggak tahu, tapi harus saya beritahu karena jenengan taunya berita lokal. Ketika ada anak perempuan dibawa ke markas GRIB, dengar nggak? Gara-gara bapaknya mengkritik lewat tulisan di media tulis, buku maupun cetak. Anaknya dibawa. Oh, yang tampil siapa? Yang membela siapa? Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya nggak pakai batiknya saya punya batiknya Majelis Hukum. Kalau ini batik LPCR. Jangan ditanya harganya berapa, karena ini gratis, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Maka wanita itu yang sudah dimuliakan Allah jangan sampai merendahkan dirinya. Wanita yang sudah dijaga oleh Allah, auratnya jangan diumbar. Apalagi zaman TikTok. Wis tuwa joget-joget nang arep TikTok. Aduh. Ya Allah, eling umur ju. Ya. Ingat usia. Ya. Karena Islam menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Masa kita yang muslim kemudian merendahkan dirinya di hadapan semua orang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah al-aqli walidai wa tayyus wa rajulatun nisa." Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Anak yang durhaka. Ini berkali-kali disampaikan. Anak yang durhaka itu nggak bakal masuk surga. Tapi di Pekalongan juga terjadi. Diponcol. Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar tanggone jenengan. Wah, komplit pokoknya Pekalongan itu komplit, ya. Komplit tulit gendeng seng gitu kan, ya. Itu juga terjadi. Apalagi dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istri yang melakukan perbuatan tidak senonoh. Ada apa tidak? Lu kok jenengan ngerti kabeh? Jenengan ki wartawan nih ya, pemburu berita. Ya, tapi kayaknya wartawan putrek. Ya, gue tombol mumet. Dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ada apa tidak di sekitar kita? Wanita menyerupai laki-laki ada atau tidak? Itulah tanda-tanda akhir zaman. Semuanya sudah wujud karena kita umat akhir zaman. Sebab Nabi kita Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi. Maka dengan kondisi yang demikian, jalan selamatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Enggak ada jalan lain, Pak. Ya, kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu jalan orang-orang yang bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengerin ini para suami. Halo, para suami dengerin. Ya. Kalau suami tahu istrinya istri itu menyelonong. Apa Bu? Kalau suami tahu istrinya apa Bu? Menyeleweng, selingkuh. Apalagi? Serong kanan, serong kiri. Terus suami membiarkan, bahkan memanfaatkan. Ora apa-apa, yang penting moroti gue mulai nggawa duit.
La haula wala quwwata illa billah. Ini suami yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di tempat lain ada yang istrinya itu disewakan kayak rental tuh. Yang pesen kamar malah suaminya, yang booking hotel suaminya, yang masarkan suaminya. Alasannya nggak ada kerjaan lain. Ini termasuk dosa besar. Jangan dianggap ini dosa kecil. Ya. Maka kalau ada seorang suami tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, itu disebut apa? Tadi dalam hadis dayus. Tapi cemburu berlebihan juga tidak baik. Ya Bu ya. Cemburu berlebihan juga tidak baik. Saya itu Pak, halo, kalau keluar kota bawa supir. Supir saya itu badannya kurus, apa namanya, kurus, lencir, krempeng, tapi bojone ayune ora lumrah. Bojone sing ayune ora lumrah, Pak. Ya karena itu dulu murid saya dua-duanya. Lah setiap kali tak ajak keluar kota, sing cemburu bojone, Pak. Sing wadok malah. Sampai ngomong ke saya, lah aku sing dikalap opone. Cilik, gering, ireng, krempeng, watuan, ngentutan, masuk anginan. Tapi bojone kuwi sing bakul sego megono. Bojone dodole sego megono. Enak sego megonone. Ngendi-ngendi bahaya ge. Ya. Suaminya malah nggak pencemburu, tapi istrinya itu sudah jelas perginya ngantar saya untuk pengajian ceramah luar kota. Ditelepon. Ayo karo sopo. Bener ndak ngaji? Bener ndak sama, kalau manggil saya Habib? Bener ndak perginya sama Habib gitu? Ya akhirnya kan saya video call, bojomu gitu, bojomu sik nyambet gawe, wis sing nang omah ngurusi omah, bojomu mek golek duit, dinteni sering tak tukokke oleh-oleh malah. Ya, lah mbok cemburune karo aku apa karo wong liya? Wong saiki ana sing modal cemburunan. Ya. Cemburunan nggak baik, tapi orang harus punya cemburu, apalagi seorang suami. Bu, ya ini pesan saya, halo, Bu, Bu, oke ceritanya lemes wong urung nyore, Bu, guyu, Bu dengerin, kalau bisa diusahakan dan harus diusahakan, ya. Diusahakan apa? Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri jangan sampai apa diabaikan. Ya, jangan sampai diabaikan. Ya. Suami juga harus begitu dong. Suami kalau lihat istri keluar rumah ndak pakai kerudung, jenengan cepet-cepet njupuk karung. Kuwi bojo sing metu ora kudungan mok karungi. Go mlebu meneh. Paham? Lah nanti di dalam biar pakai kerudung. Kadang-kadang kita orang kampung itu gampang nih. Ya pakai kerudung kalau pengajian, pakai kerudung kalau kondangan. Ning nek meme kumbahan ora kudungan. Kuwi nek suami kok tidak cemburu termasuk dayus. Kenapa? Kenapa, Pak? Halo, kenapa suami harus cemburu kalau? Karena apa? Ya auratnya terbuka, dilihat laki-laki lain. Apa manang tukang kredit teko? Tukang kredit teko kan injen-injen. Bang Tongol kan nek teko injen-injen, Bu. Iya. Nek kurir ndak ya, nek kurir ya. Nek kurir kalau sudah dibayar ya sebalang ke totok lopat. Tapi nek urung ya COD ngenteni nunggu wong iki. Termasuk itu harus suami cemburu.
lihat istrinya keluar tidak pakai kerudung, tidak menutup aurat, kok suaminya cuek toto. Ya dosa suami seperti itu. Itu baru istri. Bagaimana dengan anak perempuan? Ayo, tanggung jawab. Punya anak perempuan, sudah balik, kewajiban menutup aurat, tapi kemudian yang jadi bapaknya masa bodoh. Lihatnya dangdut akademi. Pengen jadi artis. La haula wala quwata illa. Mbok jenengan belajar. Ya, dari mana? Dari perjalanan hidup para artis. Dunia ini hiburan. Sementara dulu tenar, banyak duit, begitu pensiun lemes. Kan banyak yang begitu, stroke, penyakitnya oke, duitnya entek, itu. Maka yang bisa kita bawa sampai akhirat adalah iman, Islam, amal kita, akhlak kita yang bisa kita bawa. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda cinta seorang suami kepada istri. Itu tanda cinta seorang ayah kepada anak perempuannya. Ya, maka jadi suami harus menyadari tanggung jawabnya. Ya. Harus jadi apa? Suami yang tahu tanggung jawabnya. Iki jane aku mulang go Yusril malah ora ketok nanti. Biar persiapan sebelum nikah, ini pembekalan, ngono lho. Yusril wis posting terus kok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan semua ini, Pak. Karena kalau kita laki-laki jadi suami, jadi seorang ayah, tidak memperhatikan bagaimana anak, bagaimana istri dalam mengamalkan ajaran Islam, kita cuek dan mengatakan tanggung jawab masing-masing, tidak bisa. Suami itu tanggung jawabnya berat. Di dunia saja ya, jadi kepala rumah tangga. Pastinya kepala itu yang bertanggung jawab kepada Allah atas anak buahnya. Kepala sekolah bertanggung jawab, ya, anak didiknya, guru-gurunya, sekolahnya, kan begitu. Kepala BGN dicopot, ya. Halo, jenengan dengar nggak kepala BGN dicopot? Dicopot jam berapa? Dicopot malamnya, ya. Paginya langsung digerebek kantornya. Trio kuek-kuek ditangkap sama kejaksaan. Ya, kepala BGN dan 2 wakilnya, kantornya langsung digerebek. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bukti di dunia saja begitu. Kalau kepala kok nggak bener, termasuk kepala rumah tangga kok nggak bener, ya sudah. Ya kalau dicopot seperti jabatannya ndak apa-apa, dicopot nyawanya jenengan. Ora beres kita jadi pimpinan, ora beres, copot ya sama malaikat maut, tapi yang nyopot bukan kejaksaan. Maka naudzubillah, ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama itu harus dipelajari, ya. Suami biar ngerti tanggung jawabnya, laki-laki biar ngerti kewajibannya. Kewajiban laki-laki, kewajiban suami tidak hanya mencari nafkah, memenuhi kebutuhan perut, enggak. Agamanya, ya, mengingatkan kepada keluarganya hal-hal yang ma'ruf, ya, dan mencegah di dalam keluarganya hal-hal yang munkar. Maka di dalam rumah tangga harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya masalah aurat saja, ya. Kewajiban sholatnya bagaimana? Nah, kadang-kadang masih ada yang berpikir, lah udah gede tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa begitu. Selagi kakaknya masih nempel satu rumah dengan kita, itu jelas tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, ya. Termasuk sholatnya,
Ya. Anak dimanjakan, semuanya dipenuhi kebutuhannya, main HP tidak kenal waktu sholat, itu orang tua kena nanti. Ya Bu ya, ya Bu ya. Orang tua nanti kena, akan dituntut di akhirat itu. Dan kalau anak sampai kemudian dihukum oleh Allah, anak akan protes itu. Ya, saya bisa aja begini karena orang tua tidak peduli, orang tua tidak memperhatikan. Orang tua bersikap masa bodoh. Anak bisa jawab itu argumen, alasan di hadapan Allah. Dulu kita masih ingat ceramahnya Zainuddin MZ ketika ada seorang anak mau dilempar ke dalam neraka. Dia bilang, stop nanti dulu, jangan buru-buru dilempar ke neraka. Saya mau ngomong dulu, dengerin. Saya nggak sholat, saya nggak bisa ngaji, karena orang tua nggak ngajari. Bapak nggak mau tahu. Kalau mau dimasukkan bareng saja sekalian, kan gitu. Lo itu bukan cerita loh Pak, itu ada hadisnya loh Pak. Itu bukan cerita ceramah omong kosong Zainuddin MZ pada waktu itu. Ada dasarnya. Maka naudzubillahi min dzalik. Ya, sehingga di dalam rumah tangga pun harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran apapun bentuknya, stop. Ya, masih ingat nggak Bu? Bu, saya dulu pernah ngomong di sini. Masih ingat nggak jenengan saya ngomong apa coba? Halo, halo. Ngelirike ning pojok kono, aku perlu mau digawa motor soalnya. Nah, apa? Kan? Keranjangnya abang kan? Pancine kanu kan? Aluminium kan? Aku perlu mamburin. Ayo, saya pernah ngomong apa? Halo. Lupa. Agan wedus. Iwak maksudnya. Saya pernah ngomong begini, Bu, saya pernah ngomong begini. Kalau jenengan seorang istri yang kebetulan suaminya sedang keluar kota, tidak di rumah atau kerja di tempat yang jauh, jangan sembarangan memasukkan laki-laki sekalipun itu iparmu sendiri. Halo, halo, kelingan pora? Judulnya apa sinetronnya? Apa Bu? Ipar adalah maut. Oh, masih ingat kok. Nah, sinetron kelingan terus. Iparmu adalah maut. Ya, betul itu. Apa yang disampaikan Rasulullah nggak ada yang keliru. Apa yang disampaikan Rasulullah, peringatan itu pasti terjadi dan nyata adanya. Ya, maka kalau sudah diwasiati sama suami, kalau suami tidak di rumah jangan menerima tamu laki-laki. Orang malah aji mumpung. Begitu lanang lunga WA anane bojoku wis metu. Kowe Pak Mene kapan? Ora kacek karo Kiai Cabul. Ya, jangan begitu. Ya, kenapa? Karena idza ghabat, kalau suaminya gaib tidak ada, kewajiban istri adalah menjaga kehormatan rumah tangganya. Ya, menjaga hartanya, menjaga marwahnya, menjaga martabatnya. Itu wanita yang nanti akan masuk surga, terserah mau masuk pintu yang mana. Ya, mau masuk dari pintu yang mana silakan. Tapi syaratnya itu tadi, ya, jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan suami, jaga martabat keluarga, jaga marwah keluarga, semuanya ditaati, insya Allah masuk surganya mudah. Tapi zaman sekarang ya karena HP, laki-laki HP. Ya Bu ya, ya Bu ya, Bu. Makanya tak kasih bocoran. Nek ada reunian ra usah teko. Nek ada reunian ra usah teko. Iya, nanti temu mantan di situ. Ya, kan banyak rumah tangga rusak awalnya dari situ. Ya, saya kok alhamdulillah seumur-umur sampai sekarang jenggotnya putih, belum pernah hadir saya acara-acara begitu. Ya, bukan kemaki, bukan, madorotnya lebih banyak. Kadang acara begitu malah lupa waktu sholat. Iya Pak ya, enggak Pak enggak. Nah, itu kan isinya seperti itu.
Sama dengan anak-anak muda ketika Ramadan bukber. Apa itu bukber? Buka bersama, ora sholat, ora traweh, ora tadarus, melek tekan dalulah haula wala quwata illa. Ya, sudah banyak kasus yang seperti itu. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya dalam rumah tangga sekali lagi harus ditegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak. Kalau dalam rumah tangga kita ya berarti tanggung jawab kita. Bagaimana mendisiplinkan anak sholat, menjaga istri supaya tetap menutup aurat, termasuk menjaga pergaulan istri. Pak, dengerin Pak, bojomu, dengerin, bojomu, nek salah kembulan, sing rusak kok bojomu Pak. Orang bahkan beneri malah melu rusak Pak. Itu kejadian Pak. Ada seorang suami nangis di tempat saya. Wis ora iso ngandani bojone. Awale grup senam, senam. Bu, suka senam enggak? Enggak. Awalnya grup senam. Dari grup senam kemudian semakin luas jangkauannya. Grup piknik. Nah, oh, pikniknya ngeri Pak. Pikniknya ke Bali. Dari senam pikniknya ke Bali. Ya, lama-lama apa? Setelah bergaul dengan komunitas itu kok wani sama suami. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya suaminya kuciten. Ngerti suami kuciten? Jering. Suaminya jering, nggak berani suaminya. Ya di situ kemudian apa? Dia tidak menjadi qawam lagi, padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'ala ba'dihim ba'din. Dia nggak bisa lagi. Makanya suami kalau mau dihargai sama seorang istri, ya harus betul-betul taat kepada Allah. Kalau insya Allah kalau udah taat kepada Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, tapi kalau suaminya sendiri nggak taat sama Allah, sing balas-balaskan kan ya malah ada toh Pak. Sing balas-balasan. Nah, Pak ora kayak dolan karo kancane, aku ya metu karo kancane mancing. Iki model opo wong lanang kaya iki ya. Wedoke melu grup senam, grup oteore ya ta. Oh, sing lanang melune grup wali apa Jogo Kali ya Pak ya. Iya Jogo Kali, wong mancingnya Jogo Kali to Pak. Sunan Kali Jogo. Itu jangan sampai Pak. Tapi kalau begini ngaji bareng berangkat, masya Allah, ya beda. Kenapa? Yang didatangi majelis ilmu yang mulia, yang didatangi majelis yang dihadiri malaikat, pasti Allah akan selalu apa? Menumbuhkan rasa saling tanggung jawab antar pasangan. Begitu ya Bu ya? Ya Bu ya? Iki berarti engko nek sing mau mangkat orang nggo pasangan kok mulih nyangking Bu ya? Nyangking sandal dewe. Wong sandal pe ono pasangane kok Yusril kok ora pasangane, ora di Yusril terus Bu ya. Aku kenali Yusril loh. Yusril kan wong terkenal. Lah iya. Kok bisane mung gandeng wedhus waduk. Wingi kan gandeng wedhus waduk Pak di sebelah. Tenang, ini motivasi Yus, tenang, motivasi. Wes pokoknya bismillah. Nawaitunya untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. Bu, nanti nek Yusril nikah kita rame-rame ya, mendoakan ya, nyumbang sing akeh ya Bu. Engko klopo jenengan sapa sing nggawa klopo, wedhuse sapa, beseke sapa, berase sapa, ndoke sapa. Jajanan kajibal aja kuwatir. Begitu digotong bareng-bareng. Lah Yusril termasuk aktif di sini kok, ya. Ibaratnya sing mantu kita semua nanti. Setuju? Senengan Yusril. Setuju senengan Yusril. Tenang, insya Allah. Ya.
gas ora kurang-kurang, kok nggo masak gas tinggal cukup insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu mestinya ditanamkan dari awal, ya. Bukan setelah kejadian baru sadar. Ya kayak kemarin setelah kejadian kan orang tua baru sadar tuh, santrinya dibawa pulang itu. Gitu? Oh itu kejadiannya sudah lama apa belum? Sejak tahun berapa? 2018 apa 2008 Pak? 2008 baru kebongkar coba. Ya, baru kebongkar. Lah iya, berapa tahun berarti Pak hitungannya Pak? 18 tahun. Sing mohon maaf ya, kalau bahasa saya kasar ya. Sing goblok mana ya Pak? Sing wis meteng ngakune meteng krono mimpi itu goblok ya manusia itu. Jenengan percaya Pak? Wong ngimpi iso meteng jenengan percaya? La haula wala Bu, percaya ndak? Kalau mimpi bisa hamil percaya ndak? Ndak ya? Oh, Ibu aja ndak percaya kok. Ini malah disiarkan di mana-mana. Keluarganya nutup-nutupi, suruh tes DNA ndak mau. Lo terus piye? Itu kan termasuk orang tua yang tidak tanggung jawab, Pak. Lo ke tes DNA kan akan ketahuan ya dengan siapa, ya kan? Dia melakukan perbuatan haram. Kalau mau tobat Allah akan mengampuni. Insya Allah kalau tobat Allah akan mengampuni. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Ghafur, ya. Jadi nggak usah ditutupi, ya. Kalau ditutupi malah ya tadi akhirnya menjadi bumerang, ya. Kecelek isin dewe. Padahal Pak Bu, sing dhisik kae, sing kiai ning bandar, asale kedunguni, urung metu dek penjara. Kelingan ndak? Itu belum keluar dari penjara. Iki kok ketemu nang kono bolonda ngono. Ketemu. Nah, tapi bahayanya nek ketemu mangkleng ijol-ijolan ilmune ya. Ijol-ijolan ilmune malah iya kan? Maka ya tadi ya termasuk harus kita pilih-pilih bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Nah, kenapa? Karena pengaruhnya sangat besar. Maka Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, perhatikan siapa teman istrimu. Bapak-bapak, perhatikan siapa teman istrimu. Kalau temennya orang-orang baik, insya Allah mudah-mudahan menjadi baik. Neng nek temene sing suka gosip, ya, suka nongkrong di tetangga karo petan karo glendengi, ya nanti jadinya seperti itu. Ya, kenapa? Karena bergaulnya dengan orang seperti itu. Kaidahnya mengatakan su'ul khuluq yu'ti. Ya, akhlak yang buruk itu mudah menyebar, mudah menular daripada akhlak yang baik. Ya, maka termasuk anak perempuan, kalau jenengan punya anak perempuan, perhatikan temennya. Ya, yo anak laki-laki juga diperhatikan temennya. Pak, tak kasih bocoran, Pak. Ini ada kasus besar tapi belum rame. Ya, kasus besar tapi belum rame, Pak. Mungkin jenengan belum tahu. Ya, cabul juga tapi mahasiswa. Mahasiswa dengan mahasiswa, bukan mahasiswa dengan mahasiswi, Pak Iqbal. Mahasiswa dengan mahasiswa. Iya, itu terjadi di Politeknik PNJ Nasional Jakarta. Loh, ngeri sekarang. Yo kita kan nggak khawatir kalau temannya laki-laki apa podo-podolan nanti. Ternyata yang seperti itu ada. Terus di IAIN Wali Songo juga ada. Loh, ini saya sebut ini direkam. Ya sumbernya juga jelas. Dosen sama Loh itu Pak. Makanya ya saya nek ngajar berangkat nggak ngajar ya saya istirahat. Karena ya tadi mahasiswa sekarang itu kan ya seperti itu juga. Ya, wong santri sing brukut rapet becanda ya Bu ya. Ya Bu ya. Makanya kalau mau mondok, milih pondok untuk anak-anak panjenengan, tanya dulu ya. Jangan asal nitipkan pada kiai. Karena kiai juga manusia. Ya.
Kihainya juga manusia. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat firman tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayatnya jelas, ya. Ketika Allah sudah memberikan tanggung jawab, itu adalah apa? Beban yang harus diemban dan harus dilaksanakan. Allah di sini sudah memberi perintah. Ini bentuknya perintah yang harus dilaksanakan. Kepada siapa? Kepada para suami untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Tapi syarat utamanya jaga diri sendiri. Mau menyelamatkan orang dari kebakaran, dia malah nggak selamat nanti. Iya kan? Makanya pemadam kebakaran itu apa namanya? Damkar. Ya ketika dia mau menyelamatkan orang dari kebakaran kan dia menggunakan pakaian anti api. Yang penting dianya kan juga selamat. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau mau menjaga keluargamu biar selamat, para suami laki-laki, kamu selamatkan dulu diri kamu. Jadi suami sholatnya yang benar dong. Jadi suami jamaahnya yang benar dong. Jadi suami akhlaknya yang benar dong. Jadi suami ngajinya yang benar dong. Itu untuk contoh, ya, untuk contoh bagi keluarganya. Lah kalau tidak ngasih contoh yang baik, kemudian anak istrinya menjadi tidak baik, ya mereka tidak mau disalahkan. Pasti akan mengeluarkan kata-kata, wong bapak saja seperti itu, wong bapak saja kayak itu. Wah ini Pak, berat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, tetapi kalian harus menjaga diri sendiri dan keluarga kalian. Dan yang mengherankan, banyak kepala rumah tangga yang melalaikan perintah Allah. Banyak suami yang melalaikan tanggung jawab. Padahal, ini tak kasih contoh, perumpamaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, dengar ya, isi dingeti orang usah tilik-tilik terus. Bu, dengerin. Kalau kita punya anak kita kebakar api, apa yang akan kita lakukan? Halo, kalau kita lihat anak kita kebakar api, apa yang kita lakukan? Didelake, dijarno, nganti entek, apa golek banyu, golek pasir, golek karung buat matiin apinya. Itu api di dunia saja kita panik. Iya. Lihat anak kita keselomot api, kita panik. Lihat anak kita kebakar api, kita panik. Itu api di dunia. Bagaimana dengan api nanti di akhirat sana? Selembar. Apa Bu? Jenengan nunggu apa Bu? Selembar, sehelai rambut yang nampak oleh orang yang bukan mahramnya adalah api neraka. Ya, api di dunia nggak berani, tapi malah nantang api di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya itu punya guru. Ya, Allahu yarham. Beliau sudah meninggal. Beliau itu mendisiplinkan sholat anaknya itu tidak main-main. Dengan apa Pak? Setrika. Ini kalau ada komisi perlindungan anak pasti kena. Tapi betul Pak, kalau anak itu telat sholat jamaah, setrika yang panas tempelin di tangannya. Panas enggak? Nanti di akhirat lebih panas. Orangnya udah meninggal beliau Pak. Tegas sekali sama anak seperti itu. Dan yang jadi anak sekarang, anaknya Masya Allah hafid Quran, punya pondok, anaknya punya pondok di Magetan, anaknya punya pondok di Wonogiri. Coba bayangkan Pak,
Dulu didik anaknya seperti itu, telat sholat jamaah. Ya, padahal masih mendapati jamaah loh itu. Tapi telat, sudah pasti kena hukuman. Ya, semua ke anak-anaknya begitu. Makanya anaknya jadi. Lah sekarang kalau disiplin model begitu, yang dipenjara orang tuanya, Pak. Iya kan? Karena generasinya beda. Akhirnya generasi anak-anak sekarang generasi cengeng. Ya Pak ya? Ya Bu ya? Anak sekarang ciwek ya Bu ya? Ya Bu ya? Bu, Bu, jenengan wit mau kok kaya nyawang klambiku api ngono ya mesti ya. Oh ditakoni orang Jawa kok. Bu, aku kan tadi sudah sampaikan, ini baju diberi Bu, maka tak pakai. Saya sebut yang ngasih saya ya, Pak Amin Krapya. Ini yang ngasih, beli satu rombongan LPCR, artinya Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Karena pas kumpulan, pas rakerwil di Jawa Tengah, di Purwodadi, rombongan Pekalongan nggak punya seragam. Akhirnya pulang langsung beli. Udah ya, jangan nyawang baju terus ya. Ya, jangan kayak nyawang kelambi api. Lu tadi saja di Alesan ditanya, ini batik keraton Jogja apa keraton Solo? Saya bilang keraton Pekalongan. Kok ngajinya di Pekalongan kok? Di keraton, di Masjid Alesa. Ya, bapak-bapak, tolong, please. Termasuk ketika anak kita sakit, kita nggak mungkin akan membiarkan sakit, ditunggu sampai sembuh. Kita pasti akan buru-buru cari dokter. Kalau yang sakit fisiknya kan seperti itu. Anak panas langsung. Cari apa kalau anak panas? Cari es ya Pak ya. Es jumbo. Coba ini es mosok adem. Ono maneh. Ono bocah panas tumbani es jumbo. Ya kalau anak badannya panas paling tidak kita cari dokter, cari bidan. Tapi kalau anak kita yang sakit imannya, kadang-kadang kita nggak peduli. Tanda-tanda sakit iman apa? Males ibadah. Tanda-tanda sakit iman pada diri anak apa? Berani sama orang tua. Ya, tanda-tanda sakit iman ya males tadi. Ya, tapi kalau kadang-kadang yang kita ya lihat, kalau anak ini sakit imannya, orang tua santai-santai saja. Tapi kalau yang sakit fisiknya kita panik, cari rumah sakit, cari dokter. La haula wala quwata illa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu diingat, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, jasmani dan rohani. Ya, maka jangan ngurusi sakit jasmaninya saja, sakit rohaninya juga harus diurus itu. Ya, rumahnya dekat masjid, waktunya adzan masih dolanan ape, orang tuanya pergi sendiri ke masjid, anaknya tidak dicawel, ya gimana? Nanti anaknya akan memprotes orang tuanya, gitu ya Pak ya. Jadi intinya amar ma'ruf nahi munkar harus ada di dalam rumah tangga. Intinya seorang suami laki-laki punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kuncinya seorang laki-laki, seorang suami harus mampu menyelamatkan dirinya dari api neraka sebelum menyelamatkan keluarganya. Ya, wah ini MBK sudah keluar inilah, yang ditunggu-tunggu ya. Padahal ketuanya baru, Nani Esdiang. Ya. Ibu, Bapak ada pertanyaan apa tidak? Pokoknya pertanyaan tidak boleh nanya baju ya, nanya yang lain boleh. Nanya korban juga boleh walaupun sudah lewat. Ya, mungkin ada yang mengganjal masalah korban, boleh tidak apa-apa. Oh nggih, monggo. Nggih. Anak perempuan yang sudah punya suami, apakah orang tua tetap wajib mengingatkan anaknya untuk sholat? Ya kewajiban itu kan menjadi hak yang harus dipenuhi sesama muslim.
Jangan kemudian mengatakan itu tanggung jawab suami sekarang. Tidak bisa begitu juga. Ya, karena tawasau bil haq dan tawasau bis sobri itu merupakan kewajiban sesama muslim. Pernah mendengar nggak Rasulullah menegur Ali? Ali nikah sama siapa? Fatimah. Habis nikah karena pengantin baru ya masih seneng-seneng lah. Waktu sholat tiba, sholat asar waktu itu, ya, ini nggak keluar-keluar dari kamar. Akhirnya didodok itu kamarnya sama Rasulullah. Ayo sudah waktunya sholat. Nah itu kan tanggung jawab sebagai apa? Mertua. Itu tanggung jawab sebagai orang tua juga. Jadi Bu, boleh mengingatkan anak yang sudah bersuami, ya, orang tuanya mengatakan, syukur-syukur kalau itu masih tinggal dekat dengan rumah. Ya, kalau jauh ya ringatannya gimana? Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Ada lagi? Silakan. Sudut kiri, silakan Ibu, sudut kiri. Kiri itu berarti lor. Bu. Sudut lor, ada sudut lor? Sudut timur. Timur itu biasanya ada adik yang suka nanya, mana ini adiknya, tidak kelihatan. Yang masih sekolah SMP. Biasanya nanya, bawa buku catatan gitu. Yulfa, oh Yulfa namanya. Zulfa apa Zilfa apa Zuhilfa? Oh, kemana ini anaknya? Oh itu rajin, itu nyatet, nulis, bagus itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Bu, kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, karena masing-masing sudah mendapat. Maksudnya kalau saya akhirin jenengan pulang, saya mau menikmati apa yang sudah dimasak di sini. Oh, ojo ngomong-ngomong, ora gelem do mulih. Ini khusus. Ya mbu rendang, mbu kikil, mbu buntut. Ya, wes pokoknya dirahasiakan. Jumlahnya sithik kok. Ya Bu, nggak ada yang nanya Bu. Ibu, boleh ndak seorang istri mengingatkan suami, boleh ndak? Istri ngingatin suami boleh ndak? Kan ada suami sing bleleng. Ngerti suami bleleng? Salat ora, ngaji ora, judol liya, pinjol liya. Akhirnya rusak rumah tangga gara-gara kelakuan suami. Ngerti judol Bu? Judi online. Ya, pinjaman online. Ya akhirnya yang korban keluarganya. Saya tadi ada yang ingatkan, ya, Pak Ustadz, jenengan kenal si Fulan? Enggak, alhamdulillah saya enggak kenal. Ada apa? Jenengan hati-hati kalau kenal si Fulan. Kenapa? Si Fulan ini lagi kecanduan judi online. Itu kemana-mana mesti cari pinjaman. Tapi ujung-ujungnya ya ngabuk. Ngabuknya apa? Iya, karena dia gunakan untuk judi. Dan ternyata sudah habis miliaran, Pak. Orang mana itu sebelum Wiro Desa itu mana? Mana tadi? Nek Terto kan, Bu, sebelum Wiro Desa kok. Nah, Puncet. Tor anak kaji. Anak kaji, Pak. Ya, ini rumahnya sudah mulai diketawake, Pak. Monggo yang kerso. Jadi seperti itu. Istri juga harus mengingatkan Bu ya. Walaupun suami sebagai kepala rumah tangga, istri juga ingatkan. Waktunya sholat, ya, waktunya ngaji, harus diingatkan. Karena fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Mengingatkan itu baik. Dan mengingatkan itu, saling mengingat itu ciri khas dari orang-orang yang beriman. Karena manfaatnya sangat baik untuk orang
beriman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamnya sudah pukul 20.52. Pukul kuwi dantem Ibu ya. Kena kelewat jam 09.00 aku cok diantemi jamaah karena pakainya pukul bukan jam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari terapkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam rumah kita, jaga keluarga kita, diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah akan menjaganya. Dari saya cukup sekian, dan mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.